Good morning kelas 8. How are you today? Pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu mengurutkan cerita menarik dalam eksplanasi. Nah, cerita menarik dalam eksplanasi ini yaitu menceritakan tentang peristiwa yang terjadi baik di dalam sesuatu ataupun tempat. Nah, contohnya kebakaran, longsor, dan banjir. Nah, itu adalah suatu peristiwa. Jadi, di dalam eksplanasi ini, jika kamu ingin membuat suatu menarik ceritamu, buatlah suatu topik yang dibahas di dalam teks eksplanasi ini semenarik mungkin agar orang bisa tertarik membaca cerita kamu. Oke, next. Bagian A, menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, pengertian teks eksplanasi ini tadi yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang terjadi. Oke, next. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri yang terdapat dalam teks eksplanasi. Nah, bagian pertama terdiri atas paragraf-paragraf, berarti terdiri atas beberapa paragraf, beberapa cerita yang kita atau beberapa alinea yang kita lakukan dalam membuat suatu peristiwa di dalam teks eksplanasi. Nah, dan yang kedua, setiap paragraf itu harus menyusun yang namanya topik, berarti suatu pembahasan yang terdapat di dalamnya. Dan setiap kalimat yang terdapat dalam paragraf yang sudah kita lakukan tadi itu mengandung fakta. Berarti fakta adalah terjadi atau suatu peristiwa yang bersifat nyata. Oke? Dan yang terakhir yaitu fakta diuraikan dengan pola kronologis. Apa itu kronologis, Miss? Berarti urutan waktu. Kalau urutan waktu berarti ada sebab dan akibatnya. Itu disebut dengan kuasilitas. Nah, kuasilitas itu adalah sebab akibat. Jika kita ingin membuat suatu paragraf atau cerita yang mengenai eksplanasi, harus bersifat fakta, harus bersifat kronologis, berarti urutan waktu dan sebab akibatnya, kenapa bisa terjadi peristiwa tersebut. Oke, next. Meringkas teks eksplanasi. Nah, kita lihat bagian pertama yaitu kita harus menentukan gagasan yang terdapat dalam teks eksplanasi. Berarti gagasan utama yang terdapat dalam cerita yang mengandung peristiwa yang kita buat tadi. Jadi di dalam paragraf harus terdapat gagasan gagasan-pokoknya. Yang pertama yaitu di awal paragraf. Berarti gagasan pokoknya yaitu terdapat di awal paragraf. Dan yang bagian kedua di akhir paragraf juga terdapat yaitu pokok atau gagasan yang terdapat di akhir paragraf. Dan yang ketiga yaitu di awal dan di akhir paragraf. Nah, di awal paragraf ini aku sering disebut yaitu deduktif. Dan di akhir paragraf itu disebut dengan induktif. Berarti kalau ada dia deduktif, ada dia induktif. Dan ini adalah paragraf yang disebut dengan campuran antara paragraf deduktif dengan induktif. Oke, anak-anak Miss, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Semoga apa yang Miss sampaikan sangat bermanfaat untuk kita. Dan di sini adalah ada tugas yaitu mengenai salah satu contoh dari teks eksplanasi. Berarti kamu membuat contoh dari suatu cerita yang menceritakan dengan eksplanasi yaitu peristiwa. Oke, cukup sekian dan terima kasih. See you.